Oke, kembali ke channel Aquaris. Gue di sini bukan sok pintar tuh ngajarin, cuman gue mau sharing terkait gimana cara gue memahami pelajaran atau ngerjain soal. Ya, tapi sebelum kita belajar lebih baik kita berdoa karena gue yakin kemintaran bukan terjadi karena kita rajin belajar doang, bukan karena kita bisa juga, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Oke, amin. Oke, jadi sekarang gue mau bahas PSD. Setelah sekian lama gue nggak bahas PSD, sekarang lanjut ke pertemuan 11. Yang dimana pertemuan 11 ini adalah proses bercabang. Nah, nah, untuk di proses bercabang ini, eh, proses bercabang ini merupakan bentuk khusus dari rantai Markov dengan waktu diskret, yang ruang state adalah bulat tak negatif. Xn disebut ukuran populasi pada waktu n. Nah, mereka punya asumsi-asumsi yang harus dilakukan lah. Di mana x0 itu sama dengan satu, yang artinya ukuran populasi pada generasi ke-0 adalah satu. Lalu yang kedua, hidup untuk satu generasi. Jadi untuk generasi selanjutnya, dia cuma hidup di generasi, misalnya di generasi pertama ada Evan, di generasi kedua Evan udah nggak ada, jadi dia udah mati gitulah. Nah yang ketiga ZI, yang dimana I itu sama dengan 1 sampai XN, menyatakan banyaknya keturunan yang dihasilkan oleh individu ke I pada generasi ke N, dan ZI merupakan pembacak yang saling bebas dan memiliki sebaran peluang yang sama. Itu asumsi-asumsinya. Nah, ukuran populasi pada generasi ke N atau XN itu sama dengan Z1 ditambah Z2 sampai ZXN, atau kita bisa tulis sigma dari ZI dari I sama dengan 1 sampai XN min 1. Nah, misalkan banyak keturunan yang dihasilkan setiap individu itu menyebar normal mu sigma kuadrat. Karena tiap generasi ZI adalah pubacak IID, maka ini identik, ya udah, jadi mu-nya itu sama dengan ZI dan sigma kuadrat itu merupakan var dari ZI. Jika PJ itu adalah peluang Z1 sama dengan J, maka nilai harapan dari Z1 atau mu itu sama dengan J dikali PJ peluang J. Ini kan konsep nilai harapan diskret yang biasa lah ya. Dan ini juga di mana nilai diskret harapan biasa ya. Jadi kalau misalnya, oh bukan nilai harapan, sorry, var diskret yang biasa. Jadi var ZI atau sigma kuadrat itu sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai T hingga J min mi kuadrat PJ gitu. Lalu ada lemma 6.1 yang dimana ini tuh mu jika xn itu sama dengan sigma zi menyatakan banyak keturunan yang dihasilkan pada generasi ke n, dan mu menyatakan nilai harapan dari banyak keturunan yang dihasilkan individu, maka nilai harapan dari xn itu sama dengan mu dikali xn min 1. Buktinya gimana? Ingat ya teman-teman, kalau gue tuh nangkep begini, nilai harapan bersyarat di nilai harapan nih, nanti yang bersyaratnya itu hilang kayak gitu, jadi dia dari situ. Jadi nilai harapan dari EXN itu kan sama aja dari nilai harapan XN bersyarat XN minus 1 gitu. Nah, ya udah kita tahu XN itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai XN dari ZJ tadi kan I kan, tapi kita ambil J aja. Bersyarat XN minus 1. Nah, habis itu sigmanya keluar, nilai harapannya masuk. Berarti kan nanti tinggal penjumlahan si ini aja kan sampai xn min 1. Jadi ada EZ1, EZ2 sampai EZ xn min 1. Nah, karena dia itu pembacak identik ya, IID, ya udah, maka kan nanti nilai harapan dari Z1 itu apa? Mu. Terus ini juga Z2 mu ditambah nanti mu lagi tambah sampai mu lagi. Mu-nya sebanyak berapa? Sebanyak xn min 1. Makanya di sini mu dikali xn min 1. Maka didapatlah hasil seperti lemma, yaitu mu dikali
xn min 1 gitu. Lalu ada teorema 6/2. Jika xn sama dengan zi, penjumlahan dari zi sampai xn min 1, menyatakan banyaknya keturunan yang dihasilkan pada generasi Kn, dan mu menyatakan nilai harapan dari banyaknya keturunan yang dihasilkan individu, maka nilai harapan dari xn sama dengan mu pangkat n. Tadi kan ini lemanya gini. Ini teoremanya. Nah, buktinya apa? Kan kita dari lemma 6/1 kita bisa lihat nih. EXN itu kan sama dengan mu dikali xn min 1. Nah, berarti exn min 1 itu apa? Ya udah, kita bisa tulis di sini berarti kan exn min 1 itu sama aja mu dikali xn min 2. Jadi indeksnya berkurang terus nih. Kayak gitu kan. Makanya di sini substitusi aja dikali mu xn min 2 terus sampai si ininya habis kan, yang mana itu jadi 0. Nah, kan kita tahu ini kan udah ada mu kan. Kan kita tahu nih di sini itu apa namanya? Sorry. Ini kan ketika xen. Ini ketika n-1. Berarti ini kan ketika 1 gitu. Jadi kita udah punya sebanyak n ininya. Dan kita tahu EX0 itu 1. Jadi tinggal mu pangkat n gitu kalau dikaliin gitu. Terus ada lemma 6/3. Jika xn ya sama kayak tadi ya, dan sigma kuadrat itu menyatakan ragam dari banyak keturunan yang dihasilkan individu, maka var xn itu sama dengan mu pangkat n min 1 sigma kuadrat ditambah mu kuadrat var xn min 1 kayak gitu. Gimana cara konsepnya gitu? Secara konsep, jadi gini, tinggal gini aja. Nah, ini tuh ada bentuknya kayak begini, teman-teman. Jadi gua dapat referensi ini dari YouTube ini. Kalau kalian ketik aja di YouTube judul ini nanti keluar. Dan gue nggak bisa terlalu bahas terlalu banyak terkait ini karena gue nggak pernah belajar ini, jadi gue nggak berani, takutnya salah informasi. Tapi intinya ide itu dari sini. Nah, setelah kita bisa substitusi nih. Kita kan tahu xn itu sigma dari zi kan, tapi di sini kita pakai indeksnya j. Dan tadi nilai harapan dari xn bersyarat xn 1 kan mu xn 1 kan. Ya udah, kita tinggal substitusi. Ini kan dapat gini, nanti var-nya ini masuk, sigmanya ke belakang kan. Ini tinggal keluar aja, mu kuadrat kan di sini mu kuadrat, di sini var dari xn min 1 kan. Karena kalau kita punya ya, var AX itu sama aja var AX tambah B misalkan, itu kan sama aja sama dengan A kuadrat var X gitu, B-nya 0 gitu. Oke, lanjut. Dapat ini kan udah jadi begini aja. Nah, si ininya ini kan tinggal pertambahan si var kan, var dikali sampai var zxn min 1. Jadi kan var z1 itu kan kita tahu sigma kuadrat, yang dimana ditambah sampai xn min 1. Jadi di sini sigma kuadrat dikali xn min 1. Dan nilai harapan dari sigma kuadrat kan angka ya. Jadi ya udah dapat nanti nilai harapan dari exn min 1 exn min 1 itu mu n min 1 dapat dari mana? Kan kita punya lemma ini. Karena di sini n, di sini n. Kalau di sini n min 1, di sini n min 1 juga kayak gitu. Jadi dapat bukti buat var xn-nya gini. Ini tuh keluar di simulasi kemarin kan. Gitu. Terus ada teorema 6/2. Jika xn sama dengan sigma, ya bla 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 lah. Ini teorema 6/2-nya tuh begini aja ya. Rumusnya adalah ini. Jadi ketika mu 1 itu sigma kuadrat n, kalau misalnya tidak sama dengan 1, itu mu kuadrat, sigma kuadrat mu n min pangkat min 1 dikali mu pangkat n min 1 per mu kurang 1. Nah, buktinya apa? Nah, untuk kasus mu 1, ya tinggal substitusiin aja nih. Kan berarti kita punya ke dalam sini ya, ke dalam rumus ini. Kan berarti mu 1 ininya hilang aja kan, karena 1 dipangkatin berapapun hasilnya 1.
Jadi tinggal sigma kuadrat tambah var xn min 1. Berarti eh, rumusnya begini. Misalkan kita substitusi x-nya 1. X-nya 1 itu berarti sigma kuadrat dikali var x0. Var x0 kan 0. Karena x0 itu 0 kan. X0, X0 itu 1. Nah, sorry. Jadi abis itu eh sorry ya ulang. Jadi X0 itu kan 1. Nah, variabel konstanta kan 0 kan. Jadi sini masih sigma kuadrat. Terus tinggal iterasi lagi. Kalau misalnya 2, di sini berarti X1 kan. Sigma kuadrat ditambah var X1. Var X1 tadi apa? Sigma kuadrat. Jadi sigma kuadrat tambah sigma kuadrat jadi apa? 2 sigma kuadrat. Dilanjutin terus nanti dapat var Xn itu sama dengan N sigma kuadrat dikali sigma kuadrat gitu. Nah, untuk kasus tidak sama dengan 1, ya udah kita bikin gini aja. Kan kita tahu berarti rumusnya kayak gini kan. Nah, var x misalkan 1, x 1. Berarti kan di sini sigma kuadrat dikali mu pangkat 0 ditambah mu kuadrat ditambah var x0 kan. Kita tahu var x0 itu 0. Var x0 itu 0 ya. Dan di sini cuman ada mu pangkat 0 kan. Jadi di sini dikali 1 sigma kuadratnya. Jadi di sini nanya sigma kuadrat. Terus di sini itu kan berarti nanti nilainya itu var x1 yang berubah di situ kan. Di sini pangkatnya jadi 1. Nah, var x1 tadi apa? Sigma kuadrat. Jadi nanti kita dapat ini. Terus kita bisa pisahin jadi begini. Terus dilakuin seterusnya sampai dapat nanti bentuknya itu kayak begini nih. Kayak begini kan. Nah, ya udah. Oleh karena itu, kita kalau gue di sini biar makin jelas bisa kayak gini. Nah, suku berwarna apa ini? Krem kali ya. Krem tuh pada generasi ke nol itu nol, pada generasi berarti kan ya generasi ke nol itu nol, generasi ke satu itu sigma kuadrat mu pangkat nol, generasi kedua itu sigma kuadrat mu pangkat 1. Nah ini kan mu-nya itu bertambah terus. Yang dimana kalau misal satu itu nol, berarti satu dikurang satu nol, dua di kalau di dua kan satu, berarti dua dikurang satu itu nol, dua dikurang satu itu satu. Berarti pada generasi ke n dia itu bakal n min satu. Nah, untuk suku yang berwarna merah ini, jadi kan dari sini nih kita kelompokin jadi gini loh. Nah, suku berwarna merah ini ketika generasi pertama itu satu, ketika generasi kedua itu satu tambah mu, generasi ketiga itu nanti ditambah mu kuadrat, generasi keempat itu ditambah mu pangkat 3. Nah, itu kan kalau kayak gini, itu namanya deret geometri, yang dimana dia itu apa namanya? A-nya itu sorry A-nya itu satu dan R-nya ini lebih dari satu karena rata-rata biasanya lebih dari satu sih kalau kayak gitu ya. Jadi dapatlah mu pangkat n min satu per mu min satu ini ya bentuk deretnya. Maka ya ini bisa penjelasan kenapa geometri juga ya, bisa lihat dari sini. Nanti karena kalau misalnya coba nih pada generasi ke satu S1 itu kayak gini kan. Nah, kalau generasi kedua dia itu begini juga. Dari sini bisa dipecah jadi kayak gini kan. Generasi ketiga juga jadi kayak gini. Makanya ini kan bentuknya sesuai sama yang di atas ini kan. Nih, tuh. Bentuknya sesuai sama kayak gini. Makanya dapatlah hasilnya kayak begitu. Nah, jadi bisa disimpulin untuk generasi ke n, var xn sama dengan sigma kuadrat mu pangkat n min satu dikali mu pangkat n min satu per mu min satu. Gitu ya cara dapetinnya. Ini nggak usah terlalu diperhatiin sih. Ini cuma kenapa bisa di geometri gitu loh. Jadi bentuk geometri ini tuh sama aja sama kayak yang bagian kayak gininya gitu maksud gua. Tapi pembuktiannya itu ya yang ini sampai sini sih. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah penentuan peluang bertahan suatu nama keluarga. Jadi ini peluang bertahan sama peluang berpunah ya. Jadi peluang bertahan itu sama dengan satu minus peluang punah. Nah, kepenuhan terjadi jika dan hanya jika ukuran populasi menurun menuju nol. Waktu acak kepunahan N adalah waktu N pertama di mana berlaku XN sama dengan nol. Sehingga XK sama dengan nol. Di mana K lebih besar daripada N. Nah, misal di sini
Pn sama dengan adalah peluang punah pada atau sebelum generasi ke N. Nah, kayak gini nih, dinotasinya begini. Dan misal Pi sama dengan peluang populasi benar-benar punah. Nah, di definisin kayak gini. Karena X0 menghasilkan J keturunan, ukuran populasi pada generasi pertama atau X1 sama dengan J, maka peluang punah populasi punah jika X1 sama dengan J adalah ini peluang peluang dari populasi punah bersyarat X1 sama dengan J, sehingga dapat ditulis Pn atau Pn tadi apa? Peluang punah pada atau sebelum generasi ke N itu sama dengan sigma dari J sama dengan 0 sampai T hingga peluang populasi punah atau Pi dikali sama PJ atau itu namanya apa ini nih, peluang populasi punah. Jadi peluang semua J subpopulasi keluarga punah pada generasi N-1 adalah ini. Sehingga didapat rumus satu ini. Atau biasanya kita tulis kayak gini sih. Rumus biasanya tuh gini kan kalau misalnya kita kerjain tuh. Kalau di soal-soal tuh nanti rumusnya gini. Gitu. Nah, peluang kepunahan ditulis dalam bentuk fungsi pembangkit peluang, bisa tulis juga kayak begini, kayak gitu. Nah, ini apa nih? Apa ini? Nah, ini fungsi pembangkit peluang ya, kalau nggak salah. Teorema 6.5, misalkan, wait ya, misalkan, misalkan G menyatakan fungsi pembangkit peluang dari banyaknya keturunan yang dihasilkan oleh individu, dan misal fungsi ini terdefinisi di 1,0. Jika Pi menyatakan populasi benar-benar punah, maka Pi adalah akar negatif terkecil dari persamaan X sama dengan GX. G fungsi dari X. Jika mu kurang dari 1 dengan mu adalah nilai harapan dari banyaknya keturunan yang dihasilkan oleh suatu individu, maka peluang populasi punah itu sama dengan 1. Nah, biar makin paham, langsung aja ke latihan soalnya. Nah, contoh 1. Misalkan setiap individu dalam satu keluarga banyaknya Z keturunan dengan peluang sebaran peluang sebagai berikut. Tentukan peluang kepunahan dari keluarga tersebut. Kita kan tahu ya, tadi rumusnya begini. Nah, ya udah, peluang populasi punah itu sama dengan sigma dari J sama dengan 0 sampai T hingga P, Pi pangkat J dikali peluang J-nya kan. Nah, kita tahu peluang J itu kan J plus 1. 1/2 J plus 1. Ya udah, di sini kita pisah. Kita kan tahu ya, 1/2 J plus 1 itu sama dengan 1/2 J dikali 1/2 pangkat 1 gitu. Jadi nanti 1/2 nya keluar, tinggal digabungin nih P pangkat J dikali 1/2 J. Dapatlah begini. Nah, nanti didapat ini tuh dari geometri juga. Didapat bentuknya begini. Nah, nanti atas bawahnya kita kali sama 2. Nanti didapat ini kan hilang jadi 1/2 min pi. Nah, terus kita ini pindah ruas saja ke sana. Jadi kan nanti sabar. Nah, ya, pindah ruas kan nanti kali pelangi dapat 2 pi min pi kuadrat sama dengan 1. Tinggal 1 pindah ruas biar dapat akar persamaan. Nanti didapat setelah menyelesaikan akar persamaan kuadrat dapat pi sama dengan 1. Jadi peluang punahnya sama dengan 1 gitu. Jadi kalau yang buat ngerjain soal kayak gini-gini nih yang aneh gini yang diketahui peluang itu harus hafal deret kayak gitu. Nah, nomor 2, misalkan dalam suatu marga S yang nama marganya hanya diwariskan melalui keturunan laki-laki, bahwa setiap individu tidak mungkin melebihi dari 2 keturunan laki-laki. Misalkan pula, aduh gue mas banget soalnya. Intinya itu peluang bertahan dari marga tersebut. Nah, kan tahu peluang bertahan, peluang punah itu rumusnya kayak gini. Ya udah kita substitusi nih. J sama dengan 0. Berarti
P0, P0. Ketika J-nya sama dengan 1, berarti Pi dikali P1. Ketika J-nya 2, jadi Pi kuadrat tambah P2. Dan ini kan sampai tak hingga. Kalau kita tambah sama Pi pangkat 3, P3, nah P3, P4, P5, sampai P tak hingga itu seterusnya. Itu peluangnya 0, makanya nggak usah ditulis kayak gitu. Kita substitusi, P0 kan 1/5, P1 1/5, P2 itu 3/5, substitusi. Dapatlah begini. Nah, kalau udah sampai sini, tinggal nyelesain pakai persamaan kuadrat. Nanti didapat hasilnya, kalau gua, Pi sama dengan 1/3. Maka, seperti yang tadi udah dijelasin, Pi ini kan peluang punah. Nah, peluang bertahan itu apa? Peluang bertahan itu 1 dikurang Pi. 1 dikurang peluang punah. Berarti peluang bertahan itu apa? 2/3. Nah, buat yang B apa? EX5. Nah, kita kalau buat EX5 kan kita tahu EXN, EXN sama dengan mu pangkat N kan. Nah, kita cari dulu mu-nya. Mu-nya itu rumusnya apa? Ini. Nah, ya udah, dari 0 P0 tambah 1 P1, ya dapatlah begitu ya. Nanti substitusi P0 P1 P2 didapat hasilnya adalah 7/5. Tinggal 7/5. Jadi kan X5 itu apa? Sama dengan mu pangkat 5 atau nilai harapan dari Z1 dipangkatin 5. Jadi nilai harapan dari Z5 atau di sini mu itu berapa? 7/5. Di X5 berarti berapa? Tinggal 7/5 pangkat 5. Dapat deh hasil segitu. Nah, buat yang ini belum gua kerjain, Cok. Tentukan peluang marga tersebut eh, pada generasi kedua berjumlah 3. Bentar, ini gue kerjain dulu biar nggak terlalu lama. Oke, lanjut. Tadi ternyata ini sebenarnya gue udah kerjain, Cok. Cuman karena gue ngeliat ini singkat, nggak gue highlight juga, di pikir gue belum kerjain. Oke, jadi kan di sini kita minta ditentukan peluang marga tersebut pada generasi kedua berjumlah 3 kan. Eh Peluang setiap keluarga pada generasi berikutnya dapat menjadi 0, 1, dan 2 keluarga berturut-turut 1/7, 2/7, dan 4/7. Ya udah. Jadi kan di sini minta tentukan peluang marga tersebut pada generasi kedua berjumlah 3. Ya udah. eh jadi kita harus bikin kombinasi di mana dia itu menghasilkan tiga apa? Tiga keluarga gitu. Jadi tiga apa namanya? Keturunan gitu. Jadi kalau gua kayak gini, jadi kan Z itu kan menyatakan banyaknya keturunan yang dihasilkan oleh individu ke iya pada generasi pertama. Jadi kita bikin Z1 tambah Z2 itu sama dengan 3 kayak gitu. Nah, ya udah, tinggal apa namanya? Tinggal pakai ini aja sih sebenarnya. Tinggal pakai tinggal pakai ini aja apa namanya? Kondisi ketika Z satunya itu sama dengan 1 dan Z satunya itu sama dengan 2. Berarti kan kalau case pertama ini Z1 sama dengan 1, berarti Z2 harus sama dengan 2. Maka tinggal peluang 1 dikali peluang 2 kan. Ya udah, tinggal kan lihat nih. Peluang setiap keluarga pada relasi berikutnya menjadi 0, 1, 2. Berarti kan di sini ketika P1 ini tinggal ngambil yang apa namanya? P1 ini yang 2/7 jadi satu gitu, jadi satu keluarga. Terus ketika P2 itu kan 4/7 tinggal dikali jadi 8/49. Case 2 ketika Z1 sama dengan 2 dan Z2 di sini, sorry. Di sini Z2 sama dengan 1. Nilainya berapa? Tinggal ya udah, tinggal Z1 itu berarti peluang menjadi 2, ini peluang menjadi 1. Jadi sama, nanti peluang penjumlahan ini tinggal dijumlahin, dapat hasilnya 16/49 gitu. Terus soal selanjutnya, eh, diketahui dalam satu marga M yang nama marganya hanya diwariskan melalui keturunan laki-laki, kalau setiap individu memiliki 0, 1, 2 keturunan laki-laki, maka tentukan EX2. Nah, X2 dari rumus siapa? Nah, X itu kan rumusnya mu pangkat N. Berarti nanti rumus dari EX2 itu adalah mu pangkat 2 gitu. Kita cari dulu mu-nya itu berapa. Kita kan tahu mu itu kan sigma JPJ kan. Dari J sama dengan 0 sampai T hingga. Substitusi aja J-nya ketika 0 sampai di sini kan ada 0, 1, 2 sampai 2. Nah, udah didapat. Nanti hasilnya adalah 6/5 kuadrat gitu. Tinggal dihitung. Terus yang B,
ditanya var X2, var XN kan kita tahu ini. Nah, tadi dan mu-nya itu kan tidak sama dengan satu. Ya udah, kita tinggal substitusi ini dulu. Karena kan udah punya mu-nya. Pakai rumus ini ya, karena mu tidak sama dengan satu. Kita pakai rumus, kita substitusi mu-nya ini. Tapi kita belum punya sigma kuadrat kan. Mu-nya dari sini ya. Kita belum punya sigma kuadrat. Kita hitung sigma kuadrat kan sama dengan var ZI kan. Ya, kalau di sini bisa langsung aja pakai momen pertama, momen kedua dikurangin momen pertama, kayak gitu. Yang dimana terserah sih kalian mau pakai yang sigma j min mini kuadrat pj juga bisa, tapi di sini bisa pakai momen kedua juga, yang dimana tinggal momen keduanya itu kan 12/5. Nanti itu dihitung aja. Jadi di sini kuadrat nih, 0 kuadrat ditambah P0 ditambah 1 kuadrat P1 ditambah 2 kuadrat P2. Nah, di sini kan 2 kuadrat, eh di sini kan cuman di sini tuh nol, di sini hasilnya nol, di sini nol. Jadi gini, kalau misalnya pakai momen kedua kan gini. Oh, sorry. Momen kedua gini. Gue di sini pakai momen kedua karena lebih mudah dan lebih cepat sih gitu lah. Jadi kan di sini nanti 0 kuadrat P0 tambah 1 kuadrat P1 tambah 2 kuadrat P2 kan. Nah, P ini kan nol, ini 0, P1 nol. Nah, P kuadrat kan ini 4 dikali berapa tuh? 3/5. 3/5. Di mana hasilnya sama dengan berapa? 4 kali 3 kan 12/5. Gitu. Jadi lebih gampang hitungnya kalau pakai momen kedua di soal ini. Dapat tinggal momen kedua dikurang momen pertama dikuadratin. Nanti hasilnya ada 24/25 untuk sigma kuadratnya. Maka tinggal dikali, nanti dapat hasilnya segini. Nggak tahu ini harus disederhana atau enggak. Jujur gue mager ngitung ya. Terus C, peluang bertahan dari marga M jika diketahui X0 sama dengan 13. Ya udah, kita cari dulu peluang punahnya. Peluang punahnya ini kan, oh ya, X0 ini adalah populasi awal ya. Jadi saat populasi awal itu sama dengan 13. Gue tinggal cari peluang punahnya. Peluang punahnya kan ini. Sigma dari pi pangkat J PJ. Ya udah disubstitusi. J-nya kan cuma sampai 2. Ya udah, disubstitusi persamaan akar kuadrat, pilih tak negatif dan yang paling terkecil, yaitu pi 2/3. Nah, tinggal peluang bertahan ya, 1 dikurang peluang punah. Tapi di sini karena X0-nya itu 13, jadi peluang punah itu harus kita pangkatin 13 ketika populasi awalnya itu 13. Tapi kalau misalnya di soal nggak disebut populasi awalnya, itu asumsinya populasi awal itu X0 itu sama dengan 1. Jadi makanya kan tinggal 1 min pi pangkat 13, pi pangkat 1 kan. Nah, tapi kalau misalnya peluang peluang apa namanya? Peluang bukan gugur apa sih? Peluang punah. Ini kita hitungnya gini ya. Pi pangkat 13. Oh, gini deh, pi pangkat X0 atau di soal ini pi pangkat 13 sama dengan 2/3 pangkat 13 kayak gitu. Nah, oke. Itu aja. Ini berarti kalau misalnya gue nggak ada soal pawayan, berarti soal pawayan sama kayak antara nggak ada soal pawayan atau enggak soal pawayan, soal kakaknya sama kayak soal pawayan. Oke, see you di next video. Bye bye.